got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, Ketimpangan pendidikan. Pengertian ketimpangan pendidikan adalah ketidaksetaraan penyediaan infrastruktur sebagai penunjang kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam proses kemajuan suatu negara. Seharusnya mutlak bagi manusia. Perlu didasari semua pihak siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Isu di Indonesia masih ada kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan di tiap daerah. Akibatnya anak-anak di kota-kota besar jauh lebih mudah mendapat akses pendidikan yang baik serta kesempatan kualitas hidupnya dibanding anak-anak di wilayah terpencil, pelosok, seperti video selanjutnya yang akan ditayangkan tentang ketimpangan pendidikan yang ada di SD Negeri Glak yang berada di Nusa Tenggara Timur. Para siswa SD Negeri Glak Kabupaten Sika membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Pasalnya sekolah yang terletak di sebuah dusun terpencil ini terpaksa harus melakukan kegiatan belajar mengajar di teras kelas. Teras dipakai sebagai ruang kelas lantaran ketiadaan ruang kelas. Sekolah yang terletak di kaki Gunung Api Egon ini hanya memiliki 6 ruangan, di mana 5 ruangan dipakai sebagai ruang kelas dan 1 ruangan sebagai ruang guru. Jangankan kelas, perpustakaan saja tak dimiliki sekolah ini. Meski begitu, para siswa tetap bersemangat untuk bersekolah. Setiap hari mereka harus berjalan kaki hingga 2 km guna bisa belajar di sekolah. Di masa pandemi COVID-19 ini, ketika pemerintah aktif mengkampanyekan belajar daring, sekolah ini tak mampu melaksanakannya. Di wilayah ini belum ada jaringan telekomunikasi sama sekali. Karena itu pihak sekolah terpaksa tetap melakukan kegiatan di sekolah. Anak-anak belajar di teras karena tidak ada ruang belajar. Ruang belajar yang dipakai yang ada di sini ada berapa banyak? Ruang belajar di sini ada 6 rombel, tetapi 5 rombel itu belajar di dalam ruang kelas, 1 rombel belajar di luar karena 1 ruang itu dipakai untuk kantor dan ruang guru. Oh, berarti kekurangan ruang belajar, ruang kelas. Terus ini kalau musim hujan bagaimana? Kalau musim hujan, anak-anak yang belajar di luar tidak bisa belajar karena hujan angin. Pagi juga mereka harus berteduh di bawah pohon karena panas matahari tembus langsung ke anak-anak. Jadi setelah panas mataharinya tidak, baru mereka masuk. Harapan saya kepada pemerintah supaya pemerintah segera membangunkan 1 ruang kelas supaya anak-anak aman belajar di dalam. Pihak sekolah pun berharap pemerintah bisa membuka mata, melihat keadaan mereka dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Faktor penyebab 1. Rendahnya kualitas sarana sekolah seperti gedung sekolah, media belajar, fasilitas perpustakaan, dan lain-lain. Sarana pembelajaran menjadi terpuruk atau rendah terutama bagi penduduk yang di daerah terpencil atau pelosok. 2. Rendahnya kualitas guru secara kualitas mutu guru di negara ini pada umumnya masih rendah. Para guru di Indonesia kurang bisa memainkan fungsinya dengan optimal secara kuantitatif. Sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak buruk. 3. Faktor infrastruktur akses menuju sekolah sulit atau jauh ditempuh dengan cenderung menghambat kelancaran proses belajar dari peserta didik. 4. Mahalnya biaya pendidikan. 5. Kurangnya perhatian dari pemerintah. 6. Standarisasi pendidikan yakni sekolah berstandar nasional atau SBN dan rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Solusi untuk permasalahan ketimpangan pendidikan tersebut yaitu dengan melakukan pemerataan fasilitas terutama di daerah pelosok atau terpencil, melakukan pemerataan tenaga pendidik, pemberian bantuan dana untuk siswa-siswi yang kurang mampu, akses jalan diperbaiki, dan yang terakhir pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan seperti di daerah pelosok atau terpencil.
Kesimpulannya yaitu, kesempatan pendidikan yang tidak merata dapat menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara kelompok sosial yang berbeda. Ini adalah masalah yang harus dihadapi bersama agar setiap anak memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Serta pemerintah perlu menyediakan dana untuk sekolah yang memiliki ketimpangan dan kesenjangan yang parah untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga ke akar permasalahannya.